Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Muhi, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020. Sesi pembelajaran selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal yang dibahas pada saat diskusi sesi ini, yaitu mengenai manajemen ASN. Di sini kami diperkenalkan beberapa peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur segala hak dan kewajiban dari ASN. Salah satunya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini membicarakan mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku dari ASN. Di dalam kedudukan ASN, kita mempelajari mengenai manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang lebih profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengapa kita mempelajari itu semua? Karena peran ASN di sini kita merupakan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kode etik dan perilaku sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sedangkan fungsinya itu sendiri, kita ingin memiliki pedoman birokrasi dalam menjalankan tugas fungsi, yaitu penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang lebih baik lagi dan tidak berbelit-belit, serta sebagai standar penilaian terhadap diri dan institusi pemerintah itu sendiri. Selain membicarakan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN juga diatur secara terperinci lagi pada PP Nomor 11 Tahun 2017. Tetapi mengalami perubahan atau perbaikan, beberapa ada yang ditambah pada PP Nomor 17 Tahun 2020. PP 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 ini berisi mengenai manajemen PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karir, pemenuhan kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi PNS. Dijelaskan secara umum bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, delegasi dari Presiden ini secara langsung akan diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan tersebut. Di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional, bagaimana diangkatnya pimpinan tinggi media, utama, dan pratama, kemudian pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas seperti jabatan fungsional. Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya, pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi menggunakan sistem pembelajaran terintegrasi. Sedangkan penataan birokrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap perubahan
perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah, maka Presiden dapat menerbitkan peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat menjamin karir dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen. Peraturan pemerintah ini juga berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan jabatan fungsional, mutasi jabatan pimpinan tinggi, penugasan PNS, pengembangan kompetensi, pejabat fungsional yang diberhentikan sementara, dan aturan-aturan lainnya. Kita telah membahas PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 17 tahun 2020, perubahan yang lebih menekankan kepada manajemen ASN. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Widya Suara bahwa ada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, yaitu mengandung kewajiban dan larangan PNS. Ternyata PNS juga dapat dikenakan sanksi jika melanggar apa yang ada di dalam PP tersebut. Salah satunya yaitu jenis hukuman disiplin ringan, dapat berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, jenis hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, atau bisa sampai hingga penurunan pangkat. Sedangkan yang ketiga adalah jenis hukuman disiplin berat, itu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun atau hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selain PP nomor 53 tahun 2010, kita juga mempelajari mengenai PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Polri dan kode etik pegawai negeri sipil. Di sini lebih dijelaskan lagi bagaimana kita beretika secara negara, bermasyarakat, maupun beretika terhadap penampilan diri sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah dengan pengelolaan ASN yang lebih baik melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, diharapkan kita memiliki sumber daya ASN yang berprofesional, memiliki etika dan perilaku ASN yang lebih baik dan berintegritas. Demikian sesi pembelajaran manajemen ASN. Semoga peraturan tersebut dapat kita laksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan ikhlas, sehingga tata kelola pemerintahan kita atau birokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.